Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Sidney selaku dosen pengampu mata kuliah Aspek Hukum Perbankan Syariah. Izinkan saya dan teman-teman dari kelompok 9 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai surat berharga. Berikut pengenalan pemateri disertai dengan materi yang akan disampaikan. Yang pertama, saya Krisdayanti Meutia Rahman. Yang kedua, mengenai pengertian akan disampaikan oleh Saudari Tania Galuh Setiawati. Yang ketiga, untuk fungsi surat berharga akan disampaikan oleh Saudari Ica Nuraini dan Cindy Aulia Rahim. Yang terakhir, mengenai jenis-jenis surat berharga akan disampaikan oleh Saudara Saiful Amri dan Muhammad Fahri Rianto. Selanjutnya, kepada pemateri untuk seluruh waktu yang tersedia, saya persilakan. Surat berharga. Pengertian surat berharga sendiri yaitu sebuah dokumen yang diterbitkan oleh penerbitnya sebagai pemenuhan suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang sehingga berfungsi sebagai alat bayar kepada pihak-pihak yang memegang surat tersebut, baik pihak yang diberikan surat berharga oleh penerbitnya ataupun pihak ketiga kepada siapa surat berharga tersebut dialihkan. Surat berharga bisa disebut juga dengan surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas, kredit, atau setiap derivatif dan surat berharga atau kepentingan lain atau suatu kewajiban dari penerbit dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal maupun pasar uang. Surat berharga tersebut yaitu sepucuk surat yang bernilai uang serta memberikan hak kepada pemegangnya atas apa yang tercantum di dalamnya. Dan surat berharga ini mudah dan dapat diperdagangkan. Surat berharga dalam bahasa lain disebut juga sebagai commercial paper atau negotiable instrument. Dikatakan surat berharga karena surat tersebut memiliki harga atau nilai ekonomis tertentu. Dikatakan commercial paper karena surat tersebut memang seringkali tidak hanya dijadikan pengganti uang atau sebagai alat pembayaran, tapi karena surat-surat tersebut juga dijadikan objek perdagangan, dikatakan negotiable instrument karena surat-surat tersebut dapat diperjualbelikan. Tentu saja dengan nilai yang tidak selalu sama dengan nilai yang disebutkan dalam surat tersebut atau nominal value. Inilah mengapa surat berharga disebut pula sebagai commercial paper, karena menjadi objek transaksi komersial di samping sebagai alat pembayaran pengganti uang tunai. Menurut Molegraph, surat berharga berarti akta-akta atau alat-alat bukti yang menurut kehendak penerbitnya atau ketentuan undang-undang yang diperuntukkan semata-mata sebagai upaya bukti dari legitimasi, yang mana akta-akta tersebut diperlakukan untuk menagih. Adapun menurut Rippius, surat berharga artinya surat-surat yang pada umumnya harus di dalam kepemilikan seorang untuk dapat melaksanakan hak yang ada di dalamnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa surat berharga adalah surat yang diadakan oleh seseorang atau keperluan pembayaran yang mana surat tersebut dapat digunakan sebagai alat atau bukti untuk menagih satu pembayaran dan untuk melaksanakan ketentuan yang tertera dalam surat tersebut. Fungsi surat berharga. Sebagai suatu dokumen yang penting dalam lalu lintas perdagangan, surat berharga memiliki fungsi yang kedudukannya menggantikan uang. Selain itu, fungsi surat berharga sebagai berikut. Yang pertama yaitu sebagai alat pembayaran. Surat berharga sebagai sebuah dokumen yang penting memiliki fungsi yang setara dengan uang, dalam artian memudahkan terjadinya kegiatan bisnis. Hal ini tentunya sangat memberikan dampak yang penting bagi masyarakat, khususnya kaum pengusaha, karena mereka tidak perlu lagi untuk membawa uang tunai dalam jumlah yang besar, tetapi hanya dengan menggunakan sebuah dokumen saja, hal tersebut dapat terlaksana dengan baik. Lembaran surat berharga tersebut antara lain wesel, cek, biliet giro, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu pembawa hak. Surat berharga berfungsi sebagai pembawa hak, dalam artian bahwa tanpa adanya pembuktian lebih lanjut lagi, baik mengenai keabsahan perikatannya maupun ada itikat baik dari pemegangnya. Setiap orang yang dapat mengendalikan bahwa ia adalah pemegang surat berharga tersebut adalah pemegang yang sah demi hukum.
Siapa saja pembawa surat berharga tersebut dapat menukarkannya dengan sejumlah uang tanpa adanya pembuktian lebih lanjut lagi. Fungsi yang selanjutnya surat bukti hak tagih. Pemegang surat berharga berhak atas sejumlah barang atau uang yang sebagaimana tercantum dalam lembaran surat berharga tersebut. Meskipun pemegang surat berharga tersebut tidak sama dengan nama yang tercantum dalam dokumen tersebut, ia dapat mendalilkan hak tagihnya. Hal ini mungkin terjadi dikarenakan adanya peralihan surat berharga yang dilakukan oleh pemegang pertama kepada pihak lain. Apabila memang terjadi peralihan tersebut, maka peralihannya didasarkan dari endorsement dari pemegang pertama yang disebut dengan legitimasi formil. Praktisnya bahwa dengan surat berharga dapat ditukar dengan sejumlah uang atau memperoleh barang yang dapat diperjualbelikan. Fungsi yang selanjutnya ada salah satu instrumen untuk memindahkan tagihan. Nah, dalam artian bahwa pemilik surat berharga tersebut dapat memindahkan hak tagih kepada pihak lain dengan mudah sekali. Akan tetapi, hal ini tergantung pada klausa yang terdapat dalam surat berharga tersebut. Apakah berklausa atas tunjuk, atas pembawa, dan sebagainya. Apabila dialihkan, maka dilaksanakan dengan cara endorsement, yaitu penyerahan suatu surat berharga kepada seseorang yang berhak berdasarkan peralihannya. Berarti, semua tagihan yang dicantumkan dalam surat berharga diperalihkan kepada pemegang surat berharga. Wisel ialah suatu surat yang berisi nama surat wisel yang dimuat di dalam teksnya sendiri dan diistilahkan dalam bahasa surat ditulis perintah tak bersyarat. Yang kedua ada commencement atau bill of lading. Commencement atau bill of lading merupakan salah satu dokumen pengangkut barang yang merupakan bagian dari surat berharga dalam pengangkut melalui jalur laut dan yang diatur dalam pasal 506 KUHD. Terdapat pengangkut barang khususnya melalui jalur laut. Terdapat dokumen-dokumen pengalapan shipping dokumen guna memudahkan terjadinya proses pengangkutan barang mulai barang diterima oleh pengangkut dan pemilik barang sampai kepada penyerahan barang dari pengangkut kepada yang berhak atas tersebut dengan mengajukan dokumen pengalapan yang kita dikenal dengan Bill of Lading. Bill of Lading diterbitkan berdasarkan shipping instrument yang merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh pihak pemilik barang kepada pihak pengangkut. Dilihat dari sisi status sebagai badan yang bergerak di bidang jasa pengangkutan dapat dikelompokkan dalam 4 jenis, yaitu perusahaan pengangkut lewat kereta api, yang kedua perusahaan pengangkut jalan, ketiga perusahaan pengangkut perairan, yang keempat ada pengangkut lewat udara, yang ketiga ada cek. Cek merupakan secara umum yakni surat perintah tanpa syarat dan dari nasabah bank yang memiliki giro nasabah tersebut untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebut di dalam atau kepada pemegang cek tersebut. Dalam pengaturan mengenai cek tersebut diatur dalam pasal 178 KUHD yang mengisyaratkan bahwa tiap cek berisi nama cek dimuat dalam teksnya terdiri dari istilah dalam bahasa cek itu ditulis perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu, nama orang yang harus membayar terkait atau membayar, penetapan hari bayar, penetapan tempat di mana harus dilakukan, nama orang yang kepada atau orang yang olehnya. Cek sebagai salah satu alat yang digunakan melalui pembayaran terdiri atas dua cek atas nama.
ada Bliet Giro. Kata Bliet Giro berasal dari bahasa Belanda yang artinya surat dan giro, yang berarti simpanan pada bank yang penarikan dana dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau perintah pemindahan bukuan. Ketentuan mengenai penggunaan terhadap Bliet Giro tersebut diatur oleh Bank Sentral, yakni Bank Indonesia, untuk dapat dipedomani oleh bank-bank lainnya. Dalam Bliet Giro terdapat ketentuan mengenai penggunaan Bliet Giro secara efektif dalam tempo paling lama 70 hari. Oleh sebab itu, dalam Bliet Giro terdapat dua tanggal yang tertera di dalamnya, yakni tanggal penerbitan dan tanggal efektif. Selanjutnya ada surat saham. Saham dapat didefinisikan sebagai surat berharga yang merupakan tanda kepemilikan atau penyertaan seseorang atau badan hukum terhadap suatu perusahaan yang terbentuk perusahaan terbatas atau PT. Dengan adanya saham juga menyatakan bahwa seseorang atau suatu badan hukum memiliki sebagian dari perusahaan itu. Saham berwujud selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut merupakan pemilik perusahaan. Bagian kepemilikan perusahaan oleh beberapa besar penyertaan yang ditanamkan pada perusahaan tersebut. Saham dibagi menjadi dua jenis, yakni saham biasa merupakan pemilik sebenarnya suatu perusahaan. Mereka yang dapat keuntungan, di mana saat kondisi perusahaan memburuk, mereka tidak memperoleh dividen. Sebaliknya, apabila perusahaan tersebut memperoleh keuntungan, maka para pemegang saham bisa memperoleh dividen yang lebih besar dan tidak menutup kemungkinan untuk memperoleh saham bonus. B. Saham preferen. Saham preferen adalah saham yang pemiliknya akan memiliki hak lebih dibanding hak pemilih saham biasa. Pemegang saham preferen akan mendapat dividen lebih dahulu dan memiliki suara yang lebih dibandingkan dengan pemegang saham biasa. Sebagai contoh dalam menentukan direksi. 6. Ada Sertifikat Bank Indonesia. Sertifikat Bank Indonesia atau disingkat dengan nama SBI mulai diatur penerbitannya dengan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1984 tentang penerbitan Sertifikat Bank Indonesia yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral 16. Direksi Bank Indonesia tentang penerbitan dan perdagangan SBI serta intervensi rupiah dijelaskan bahwa Sertifikat Bank Indonesia atau SBI adalah surat berharga atas tunjuk dalam rupiah yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai pengakuan hutang berjangka waktu pendek dengan sistem diskontrol. Sekian dari saya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyampaikan materi dan untuk Bapak Zidni karena telah memberikan kami peluang untuk bisa menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 9. Apabila ada tutur kata atau kekeliruan dalam penyebutan materi yang telah disampaikan, saya selaku perwakilan dari kelompok 9 mengucapkan banyak sekali permohonan maaf dan pamit undur diri tanpa mengurangi rasa hormat dan semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.